Selamat datang di channel Kolom Research. Nah, ini adalah video ketiga untuk topik regresi panel. Seperti teman-teman sudah lihat di video pertama dan kedua, kita telah belajar bagaimana cara memindahkan data dari Excel ke Stata dan teori-teori mengenai prosedur regresi panel. Di video yang ketiga ini, kita membahas bagaimana aplikasi regresi panel di software Stata. Sebelum kita memulai, saya harap teman-teman ingat contoh seperti yang di video pertama dan kedua. Di contoh penelitian ini kita akan membahas bagaimana return on asset atau profitabilitas dipengaruhi oleh size dan leverage. Artinya apa? Artinya size dan leverage adalah variabel independen atau X. Sementara itu, return on assets adalah dependent atau Y. Nah, di video kedua kita telah membahas bahwa prosedur pertama dalam regresi panel adalah mengetahui data kita boleh di-run atau diestimasi secara pool atau tidak. Untuk mengetahui apakah data kita boleh di-run secara pool atau tidak, prosedurnya namanya adalah Bruce-Pagan LM test, itu ada di video yang kedua. Untuk meng-run Bruce-Pagan LM test ini, prosedurnya sangat sederhana. Jadi teman-teman harus ketik dulu XT-reg, kemudian diikuti oleh Y kita tadi adalah return on asset, lalu size, lalu leverage, RA atau random effect. Jadi ini adalah command pertama yang harus diketik di dalam Stata sebelum merun Bruce-Pagan LM test. Jadi kita klik. Nah, yang ini hasil ini hanya untuk men-trigger Bruce-Pagan LM test. Hasil ini tidak digunakan, ya. Saya ulangi, hasilnya tidak akan digunakan. Kenapa? Karena kita hanya mau men-trigger Bruce-Pagan test yang kalau di dalam Stata itu komannya adalah XT-test kosong. Saya sekali lagi XT-test kosong. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, XT-test kosong. Jadi ini kita klik, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Seperti di video yang kedua, kita lihat adalah p-value atau probability value, which is yang ini kan, kalau masih ingat di video yang kedua. Nah, yang kita telah pelajari, jika p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya nggak boleh pool. Kalau kita lihat dari hasil dari Bruce-Pagan ini adalah 0,000, which is dia lebih kecil daripada 0,05, artinya data panel kita tidak boleh pool. Ya, ingat ya, jadi data tidak boleh pool karena dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi ini adalah tes Bruce-Pagan LM test, sangat sederhana. Buat teman-teman jangan risau masalah command-commandnya, akan saya sediakan di website saya. Nanti boleh tinggal copy paste. Jadi ingat ya, yang pertama itu adalah XT-reg Y-nya ini X-nya, X1, X2, kemudian koma RE, enter. Ini diabaikan aja dulu. Kemudian kita ketik XT-test kosong. Kemudian kita ketik, terus kita ketik enter, dan hasilnya seperti ini. Jadi seperti yang di video kedua, ingat ya, kalau p-value atau nilai probabilitasnya di bawah 0,05, artinya kita tidak boleh pakai pool. Kalau kita pakai pool, ingat nggak di video kedua, ada masalah heterogenitas. Oke. Seperti yang di video kedua juga, jadi langkah berikutnya adalah kita harus mengetes apa yang disebut sebagai Hausman test. Hausman test. Hausman test adalah tes untuk mengetahui kita pakai random effect atau fixed effect. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat di video yang kedua, ada namanya individual specific effect.
Jadi kalau individual specific effect-nya konstan, kita harus pakai fixed effect. Kalau enggak, ya kita pakai random effect. Nah, ujinya adalah Hausman test. Jadi Hausman. Oke. Sebagai pemancingnya, untuk Hausman test adalah kita ketik extract, ROE, size, dan leverage, fixed effect. Ingatnya ada FA, bukan RE. Ini hanya sebagai pemancing. Kita enter, dia akan keluar seperti ini. Ini boleh diabaikan dulu. Kemudian kita ketik lagi EST, store, fix. Artinya apa? Kita simpan hasil fix ini. Karena kan kita mau lihat, mau pakai fix atau mau pakai random. Jadi kita simpan dulu hasil ini, kita perintahnya seperti ini. Setelah itu, kita buat lagi extract Y, X1, X2, atau di contohnya adalah return on asset, size, dan leverage, RE. Oke. RE, terus dia akan keluar seperti ini. Ini juga diabaikan. Ya. Ini juga diabaikan. Kemudian kita ketik Hausman fix. Dan ini adalah hasilnya. Oke, kalau masih ingat di video yang kedua, p-value lebih kecil daripada 0,5, artinya kita pakai fixed effect model. Nah, mana p-value-nya? Ini adalah p-value-nya. Jadi kalau teman-teman udah lihat ya, probability-nya itu kan lebih kecil daripada 0,05. Artinya model yang sesuai, model regresi panel yang sesuai yang harus kita gunakan adalah fixed effect ya. Adalah fixed effect. Jadi nanti model yang harus kita gunakan adalah extract, kemudian Y-nya atau return on asset, kemudian X1, X2, kemudian fixed effect atau FA. Kenapa kita harus pakai fixed effect bukan random effect? Karena hasil Hausman test menunjukkan dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi hasil yang ini yang akan kita gunakan untuk estimasi model kita ya. Jadi saya harap teman-teman ingat di dalam regresi panel itu nggak harus terus full gitu, nggak harus ada prosedurnya. Prosedurnya sederhana, sudah saya tunjukin tadi. Kita lihat dulu Bruce Pagan dia full apa tidak. Kalau tidak kita lihat lagi dia fix atau random. Oke, jadi saya harap video yang ketiga ini boleh memberikan informasi yang baik pada teman-teman bagaimana cara merun regresi panel secara baik dan benar. Paling tidak tadi kita sudah tahu prosedurnya untuk mengetahui full atau tidak, dan juga fixed effect atau random effect. Di video selanjutnya, di video yang keempat, kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik dan bagaimana cara mengatasi masalah jika ada permasalahan uji asumsi klasik. Itu dulu, terima kasih. Kalau ada komen atau ada isu lainnya, tolong diketik di komen aja. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.